Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku Mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Carol S. Dweck, PhD, penulis buku laris Self Theories. Buku ini terjual 1,9 juta eksemplar dan diterbitkan oleh penerbit Baca. Saat ini kita akan masuk ke bab 1, yaitu jenis-jenis mindset. Mari kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya baru saja memulai tugas sebagai peneliti muda, suatu kejadian mengubah hidup saya. Saya terdorong untuk memahami cara orang menghadapi kegagalan. Saya pun mempelajarinya dengan memperhatikan cara para siswa bergulat dengan persoalan-persoalan sulit. Suatu ketika, saya membawa anak-anak ke sebuah ruangan di sekolah, membuat mereka nyaman, kemudian memberi mereka serangkaian teka-teki untuk dipecahkan. Teka-teki awal memang mudah, tetapi teka-teki berikutnya cukup sulit. Ketika para siswa tersebut menggerutu, berkeringat, dan berusaha keras, saya mengawasi strategi-strategi mereka dan mencari tahu apa yang mungkin mereka pikirkan dan rasakan. Saya berharap ada perbedaan cara mereka menghadapi kesulitan, tetapi saya menyaksikan sesuatu yang tak pernah saya sangka-sangka. Ketika dihadapkan dengan teka-teki sulit, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun menarik kursinya, menggosok-gosokkan kedua tangannya, berdecak, kemudian berteriak, "Aku suka tantangan." Seorang siswa lainnya yang tengah berusaha keras menyelesaikan teka-teki ini menatap dengan gembira dan dengan mantap mengatakan, "Kamu tahu, saya berharap ini akan memberi banyak pengetahuan." Apa yang salah dengan mereka? Saya bertanya-tanya. Saya selalu berpikir seseorang dapat mengatasi atau tidak dapat mengatasi kegagalan. Saya tidak pernah berpikir seseorang menyukai kegagalan. Apakah anak-anak ini aneh ataukah mereka benar-benar memahami sesuatu? Setiap orang memiliki teladan, role model, seseorang yang menunjukkan jalan pada saat terpenting dalam hidupnya. Anak-anak ini adalah teladan saya. Jelas sekali mereka mengetahui sesuatu yang tidak saya ketahui, dan saya bertekad untuk mencari jawabannya agar dapat memahami jenis mindset, pola pikir yang dapat mengubah kegagalan menjadi karunia. Apa yang mereka ketahui? Mereka tahu bahwa sifat-sifat manusia, semisal kecakapan intelektual, dapat dikembangkan melalui upaya tertentu, dan itulah yang mereka lakukan, menjadi lebih cerdas. Bukan hanya tidak takut gagal, mereka bahkan tidak menganggap diri mereka gagal. Mereka menganggap diri mereka sedang belajar. Di sisi lain, saya menganggap bahwa sifat-sifat manusia sudah ditetapkan. Anda cerdas atau tidak, dan gagal berarti Anda tidak cerdas. Sederhana saja. Jika Anda dapat meraih kesuksesan dan menghindari kegagalan, betapapun sulitnya, Anda adalah orang yang cerdas. Perjuangan, kesalahan, dan ketekunan sama sekali tidak menjadi bagian dari gambaran ini. Apakah sifat-sifat manusia bisa dikembangkan atau justru tak bisa diubah? Layaknya ukiran pada batu adalah persoalan lama. Apakah sifat-sifat manusia bisa dikembangkan atau justru tak bisa diubah layaknya ukiran pada batu adalah persoalan lama. Mana dari keyakinan-keyakinan ini yang bermakna baru bagi Anda? Jika kecerdasan atau kepribadian Anda adalah sesuatu yang dapat Anda kembangkan, apa konsekuensinya? Jika merupakan sifat bawaan yang cenderung tetap, apa konsekuensinya? Pertama-tama, mari kita tengok perdebatan lama yang sangat sengit tentang watak manusia. Kemudian kembali pertanyaan, apa arti hal ini bagi Anda? Faktor terpenting yang menentukan bagaimana seseorang mencapai keahlian tertentu bukanlah kemampuan yang sudah melekat sebelumnya, melainkan usaha keras dengan maksud yang jelas.
Robert Sternberg. Lanjut bagian berikutnya, mengapa manusia berbeda-beda? Sejak semula, manusia berpikir secara berbeda, bertindak secara berbeda, dan menjalani hidup secara berbeda. Tentu akan ada orang yang bertanya, mengapa manusia berbeda-beda? Mengapa sebagian orang lebih cerdas atau lebih bermoral? Dan apakah ada sesuatu yang membuat mereka berbeda secara permanen? Para ahli umumnya terbagi dua kubu. Sebagian menegaskan bahwa perbedaan-perbedaan ini dilandasi adanya perbedaan secara fisik yang tak terhindarkan dan tak bisa diubah. Seiring berjalannya waktu, dugaan perbedaan-perbedaan fisik ini meliputi tonjolan-tonjolan di tengkorak, frenologi, ukuran dan bentuk tengkorak, kraniologi, dan sekarang gen. Ahli lainnya menyebutkan perbedaan-perbedaan kuat ini karena latar belakang, pengalaman, pelatihan, atau cara belajar manusia. Mungkin Anda terkejut jika mengetahui bahwa tokoh utama pandangan ini adalah Alfred Binet, pencipta tes IQ. Bukankah tes IQ dimaksudkan untuk mengiktisarkan kecerdasan anak-anak yang tak bisa diubah? Sebenarnya tidak. Binet, orang Prancis yang bekerja di Paris pada awal abad ke-20, merancang tes ini untuk mengidentifikasi anak-anak yang sedemikian kurang mendapatkan manfaat dari sekolah-sekolah umum di Paris, sehingga program-program pendidikan baru dapat dirancang untuk mengembalikan mereka pada tujuan semula. Binet tak menyangkal ada perbedaan-perbedaan individual pada intelek, kemampuan mental anak-anak, tapi dia percaya bahwa pendidikan dan latihan dapat mengubah intelijensi manusia secara mendasar. Mari kita simak kutipan dari salah satu buku terpentingnya, Modern Ideas About Children, yang melukiskan upayanya bersama ratusan anak-anak yang mengalami berbagai kesulitan belajar. Beberapa filsuf modern menegaskan bahwa intelijensi individu adalah kuantitas yang tetap, kuantitas yang tak bisa ditingkatkan. Kita harus memprotes dan bereaksi melawan pesimisme brutal ini. Dengan praktik, pelatihan, dan yang terpenting, metode yang tepat, kita dapat meningkatkan perhatian, memori, penilaian kita, dan tentu saja menjadi lebih cerdas daripada sebelumnya. Lanjut ke bukunya. Siapa yang benar? Saat ini sebagian besar pakar sepakat bahwa kecerdasan bukanlah ini atau itu. Itu bukanlah sifat bawaan, nature, atau hasil binaan, nurture, gen, atau lingkungan. Dari konsepsi ini ada proses memberi dan menerima yang terus berlangsung di antara keduanya. Sebagaimana dikatakan ahli saraf terkemuka Gilbert Gottlieb, gen dan lingkungan sebenarnya tidak sekadar bekerja sama seiring dengan perkembangan kita, tetapi gen juga membutuhkan masukan dari lingkungan untuk dapat bekerja secara tepat. Pada saat yang sama, para ilmuwan mempelajari bahwa manusia memiliki kemampuan yang lebih untuk belajar seumur hidup dan mengembangkan otak mereka daripada yang mereka kira selama ini. Tentu saja, setiap orang memiliki anugerah genetik yang unik. Manusia mungkin memulai dengan temperamen bakat yang berbeda, tetapi jelas bahwa pengalaman, latihan, dan upaya personal menentukan jalan mereka selanjutnya. Guru intelijensi mutakhir Robert Sternberg menulis dalam Faktor Terpenting
menulis bahwa faktor terpenting yang menentukan bagaimana seseorang mencapai keahlian tertentu bukanlah kemampuan yang sudah melekat sebelumnya, melainkan usaha keras dengan maksud yang jelas. Atau sebagaimana diakui pendahulunya, Binet, orang yang pada awalnya paling cerdas tidak selalu menjadi yang paling cerdas pada akhirnya. Lanjut, bagian berikutnya, apa arti semua ini? 2 jenis mindset. Ada orang-orang terpelajar yang mampu mengungkapkan pandangan mereka tentang masalah-masalah ilmiah adalah satu hal. Memahami bagaimana pandangan-pandangan ini berlaku bagi Anda adalah hal lain lagi. Selama 20 tahun, penelitian saya menunjukkan bahwa pandangan yang Anda adopsi untuk diri Anda sangat memengaruhi cara Anda mengarahkan kehidupan. Ia dapat menentukan apakah Anda akan menjadi seseorang yang Anda inginkan dan apakah Anda dapat memenuhi hal-hal yang Anda hargai. Bagaimana hal ini terjadi? Bagaimana sebuah kepercayaan sederhana memiliki kekuatan yang dapat mengubah psikologi, pikiran, kesadaran, perasaan, sikap Anda, dan akhirnya mengubah hidup Anda? Karena percaya bahwa sifat seseorang sudah ditetapkan, mindset tetap, fixed mindset. Ia pun butuh membuktikan diri terus-menerus. Jika Anda hanya memiliki sejumlah intelijensi tertentu, kepribadian tertentu, dan karakter moral tertentu, sebaiknya Anda membuktikan bahwa Anda memiliki masing-masing dalam takaran yang sehat. Cukuplah jika Anda tidak menganggap atau merasa kurang dengan karakteristik yang paling mendasar ini. Sebagian dari kita dilatih dengan mindset semacam ini sejak usia sangat dini. Bahkan sebagai seorang anak, saya terfokus untuk menjadi cerdas, dan mindset tetap ini benar-benar ditanamkan oleh Bu Wilson, guru kelas 6 saya. Tidak seperti Alfred Binet, dia percaya bahwa nilai IQ manusia mengungkapkan seluruh kisah tentang siapa manusia sebenarnya. Kami diberi tempat duduk di ruangan sesuai dengan urutan nilai IQ kami, dan hanya pelajar-pelajar ber-IQ tinggilah yang dipercaya membawa bendera, menggunakan penghapus, atau mencatat hal-hal penting. Selain keluh kesah yang selalu muncul setiap hari dengan pandangan yang menghakimi, dia juga menciptakan sebuah mindset yang menganggap setiap orang di kelas memiliki satu tujuan yang kuat, tampak cerdas, tak tampak bodoh. Siapa yang peduli atau menikmati proses pembelajaran bila keberadaan kami dipertaruhkan setiap kali dia memberi kami tes atau mengunjungi kami di kelas? Saya telah melihat begitu banyak orang dengan tujuan yang kuat untuk membuktikan diri mereka di ruang kelas, dalam karir mereka, dan dalam hubungan mereka dengan orang lain. Setiap situasi menuntut penegasan atas kecerdasan, kepribadian, atau karakter mereka. Setiap situasi dievaluasi, akankah saya berhasil atau gagal? Akankah saya tampak cerdas atau bodoh? Akankah saya diterima atau ditolak? Akankah saya merasa sebagai pemenang atau pecundang? Tetapi bukankah masyarakat kita memang menilai kecerdasan, kepribadian, dan karakter bukanlah normal bila menginginkan sifat-sifat ini? Iya, tetapi ada mindset lain di mana sifat-sifat ini bukan sekadar tangan yang diberikan pada Anda untuk hidup, dengan selalu berusaha meyakinkan diri dan orang lain bahwa Anda memiliki kartu as, Royal Flush, sementara Anda sendiri sebenarnya hanya memiliki sepasang kartu 10. Dalam mindset ini, tangan yang Anda miliki hanyalah titik tolak untuk pengembangan. Mindset tumbuh, growth mindset ini meyakini bahwa kualitas dasar Anda dapat diolah melalui upaya-upaya tertentu, meskipun manusia mungkin berbeda dalam segala hal. Misalnya,
bakat, dan kemampuan awal, minat, atau temperamen mereka. Setiap orang dapat mengubah, setiap orang dapat berubah, dan berkembang melalui pembelajaran dan pengalaman. Apakah orang yang memiliki mindset ini percaya bahwa setiap orang bisa menjadi apapun? Bahwa dengan motivasi dan pendidikan yang tepat, setiap orang dapat menjadi Einstein atau Beethoven? Tidak, tetapi mereka percaya bahwa potensi seseorang yang sebenarnya tidak diketahui dan tak bisa diketahui, mustahil untuk meramalkan apa yang dapat dicapai dengan semangat, kerja keras, dan latihan selama bertahun-tahun. Tahukah Anda bahwa Darwin dan Tolstoy sebelumnya dianggap sebagai anak-anak biasa, bahwa Ben Hogan, salah seorang pemain golf terhebat sepanjang sejarah, sama sekali tidak bisa bermain golf ketika masih kanak-kanak, bahwa fotografer Cindy Sherman yang masuk daftar seniman terpenting abad ke-20 gagal menjalani kursus fotografi pertamanya, bahwa Geraldine Page, salah seorang aktris terbaik, pernah dinasehati untuk berhenti karena dianggap tidak berbakat. Jika Anda percaya bahwa kualitas-kualitas diri dapat dikembangkan, itu akan membangkitkan semangat belajar. Mengapa harus buang-buang waktu dengan terus berusaha membuktikan betapa hebatnya Anda, padahal sebenarnya Anda bisa menjadi lebih baik? Mengapa harus menyembunyikan kekurangan-kekurangan Anda alih-alih mengatasinya? Mengapa mencari teman atau mitra yang hanya akan mendukung harga diri Anda alih-alih mencari orang-orang yang juga akan menantang Anda untuk berkembang? Dan mengapa harus mencari yang sudah teruji serta benar alih-alih mengalami sesuatu yang akan mengembangkan diri Anda? Semangat untuk mengembangkan diri dan tetap melakukannya sekalipun atau khususnya ketika keadaan tidak berjalan dengan baik merupakan tanda mindset tumbuh. Mindset inilah yang memungkinkan orang-orang untuk berkembang ketika mengalami masa-masa paling menantang dalam hidup mereka. Semangat untuk mengembangkan diri dan tetap melakukannya sekalipun atau khususnya ketika keadaan tidak berjalan dengan baik merupakan tanda mindset tumbuh. Mindset inilah yang memungkinkan orang-orang untuk berkembang ketika mengalami masa-masa paling menantang dalam hidup mereka. Pandangan 2 mindset. Untuk lebih memahami cara kerja kedua mindset ini, bayangkanlah sejelas-jelasnya bahwa Anda adalah seorang pemuda yang sedang mengalami hari yang benar-benar buruk. Suatu hari, Anda memasuki kelas yang benar-benar penting. Anda sangat menyukai kelas ini. Sang guru besar mengembalikan makalah tengah semester kepada para mahasiswa. Anda mendapat nilai C+. Anda sangat kecewa. Sore harinya, dalam perjalanan pulang ke rumah, Anda terkena tilang karena melanggar parkir. Lantaran benar-benar frustrasi, Anda menelpon teman baik Anda untuk membagi pengalaman ini, tetapi dia menolak. Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda rasakan? Apa yang akan Anda lakukan? Ketika saya menanyakan hal ini kepada orang-orang bermindset tetap, inilah jawaban mereka. Aku merasa seperti barang apkiran. Aku gagal total. Aku seorang idiot. Aku seorang pecundang. Aku merasa tidak berguna dan bodoh. Setiap orang lebih baik daripada aku. Aku adalah sampah. Dengan kata lain, mereka memandang kejadian tersebut sebagai ukuran langsung dari kompetensi dan nilai mereka. Inilah pikiran mereka tentang hidup mereka sendiri. Hidupku menyedihkan. Aku tidak punya kehidupan. Orang-orang di sana tidak menyukaiku. Dunia telah membuangku.
Seseorang ingin menghancurkanku. Tidak ada yang mencintaiku. Setiap orang membenciku. Hidup ini tidak adil dan semua usahaku sia-sia. Hidup ini menjijikkan. Aku orang tolol. Tidak ada hal baik yang pernah terjadi padaku. Akulah orang yang paling sial di muka bumi. Maafkan saya. Apakah dalam hal ini ada kematian dan kehancuran? Atau hanya nilai buruk, kena tilang parkir, dan pembicaraan tak enak lewat telepon? Apakah orang-orang ini memiliki harga diri rendah? Atau apakah orang-orang ini sudah pesimistis sejak lahir? Tidak. Pada saat tidak menghadapi kegagalan, mereka merasa sama berguna dan optimisnya, serta sama cerdas dan menariknya dengan orang-orang yang memiliki mindset tumbuh. Jadi, bagaimana mereka menghadapi keadaan ini? Saya tidak akan bersusah payah, membuang-buang waktu dan usaha untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal. Dengan kata lain, jangan biarkan seseorang menilai Anda lagi. Jangan lakukan apapun. Tetap di tempat tidur, mabuk-mabukan, makan saja, meneriaki orang lain bila ada kesempatan, makan coklat, mendengarkan musik dan ngedumel, pergi ke toilet dan diam-diam saja di sana. Berkelahi dengan seseorang, berteriak, memecahkan sesuatu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Anda tahu, ketika membuat makalah tengah semester, saya sengaja mendapatkan nilai C+, bukan F. Lagi pula, ini hanya ujian tengah semester, bukan ujian akhir. Ini sekadar surat tilang, bukan kecelakaan mobil. Teman Anda menolak secara halus, tidak secara kasar. Tidak ada kejadian mengerikan atau yang tak bisa diperbaiki. Tetapi, dari keadaan ini, orang-orang bermindset tetap menciptakan perasaan gagal total dan tak berdaya. Ketika saya memberikan ilustrasi yang sama kepada orang-orang bermindset tumbuh, inilah yang mereka katakan. Aku harus berusaha lebih keras di kelas, lebih hati-hati ketika parkir, dan mungkin saja teman saya sedang mengalami hari yang buruk. Nilai C+ berarti bahwa saya harus belajar lebih keras. Untung saya masih punya sisa semester ini untuk memperbaiki nilai. Ada banyak sekali pilihan seperti ini. Lalu, bagaimana mereka akan menghadapinya secara langsung? Aku akan mulai belajar lebih keras atau belajar dengan cara berbeda untuk tes berikutnya. Aku akan membayar tilang dan aku akan mengerjakan segala hal bersama teman terbaikku saat kami bicara lagi nanti. Aku akan mencari kesalahan pada ujianku. Aku memutuskan untuk mengerjakannya dengan lebih baik, membayar tilang, dan menelpon temanku untuk menjelaskan bahwa kemarin pikiranku sedang kacau. Bekerja keras dalam menulis makalah selanjutnya, berbicara kepada guru, lebih hati-hati mencari tempat parkir atau menghindari tilang, dan mencari tahu masalah yang dihadapi temanku. Anda tidak perlu bingung. Hal-hal seperti nilai jelek atau penolakan dari teman atau orang yang dicintai, semua ini bukan peristiwa menyenangkan. Tidak seorang pun senang dengan hal-hal ini. Tetapi orang bermindset tumbuh tidak akan memberi label tertentu pada dirinya dan tidak menyerah. Meskipun kecewa, mereka siap mengambil risiko, menghadapi tantangan dan tetap menjalaninya. Jadi, apa yang baru? Barukah gagasan semacam ini? Kami memiliki banyak ungkapan yang menekankan pentingnya risiko dan kekuatan ketekunan. Misalnya, tak ada usaha, tak ada hasil. Dan jika saat pertama kamu gagal, coba lagi. Atau Roma tidak didirikan dalam sehari. Ngomong-ngomong, saya senang mengetahui bahwa orang-orang Italia memiliki ungkapan yang sama.
Yang menarik, orang-orang bermindset tetap tidak akan sepakat. Bagi mereka yang benar adalah tidak ada usaha, tidak ada kerugian. Atau jika gagal pada kesempatan pertama, kemungkinan besar kamu memang tidak mampu. Atau jika Roma tidak didirikan dalam sehari, mungkin memang maksudnya begitu. Dengan kata lain, risiko dan usaha merupakan dua hal yang mungkin mengungkapkan ketidakmampuan Anda dan menunjukkan bahwa Anda tidak sanggup melaksanakan tugas itu. Terus terang, saya sangat terkejut mengetahui sejauh mana orang-orang bermindset tetap tidak percaya dengan konsep upaya. Hal baru lainnya, berbagai makna tentang risiko dan usaha tumbuh dari mindset mereka yang lebih mendasar. Bukan sekadar bahwa sebagian orang memahami pentingnya menantang diri sendiri dan berusaha. Penelitian kami menunjukkan bahwa hal ini datang langsung dari mindset tumbuh. Ketika kami mengajari orang-orang tentang mindset tumbuh dengan fokus pada perkembangan, gagasan-gagasan tentang tantangan dan usaha pun mengikuti dengan sendirinya. Demikian juga, ia bukan hanya menyangkut sebagian orang yang kemudian tidak menyukai tantangan dan usaha. Ketika kami untuk sementara menempatkan orang-orang dalam mindset tetap dengan fokus pada sifat-sifat permanen, mereka segera merasa takut terhadap tantangan dan tidak menghargai usaha. Kami sering membaca buku-buku berjudul semisal The 10 Secrets of the World's Most Successful People yang memenuhi rak-rak toko buku. Buku-buku semacam ini mungkin memberi banyak tips yang berguna, tetapi kebanyakan berisi daftar petunjuk yang tidak terkait langsung. Misalnya, ambillah lebih banyak risiko, atau percayalah pada diri sendiri. Sementara Anda tetap menghormati orang-orang yang dapat memahami buku tersebut, tidak pernah ada keterangan tentang bagaimana hal-hal ini dapat terjadi atau bagaimana Anda dapat menjadi seperti mereka. Demikianlah, Anda terinspirasi selama beberapa hari, tetapi pada dasarnya orang-orang yang paling sukses di dunia tetap memiliki rahasia sendiri. Namun, begitu mulai memahami mindset tetap dan berkembang, Anda akan mengetahui secara pasti bagaimana satu hal mengarah kepada hal lain. Bagaimana rasa percaya bahwa kualitas-kualitas Anda sudah ditetapkan mengarah kepada sekumpulan pemikiran dan tindakan. Serta bagaimana rasa percaya bahwa kualitas-kualitas Anda dapat ditingkatkan juga mengarah pada sekumpulan pemikiran dan tindakan yang berbeda, yang akan mengantarkan Anda ke jalan yang benar-benar berbeda. Inilah yang kami, para psikolog, sebut pengalaman AHA. Saya tidak hanya mendapatkan hal ini dari penelitian ketika kami mengajari orang-orang tentang mindset baru, tetapi juga senantiasa menerima surat serupa dari orang-orang yang telah membaca karya saya. Mereka mengakui sendiri, setelah membaca artikel Anda, saya benar-benar tak dapat berhenti mengatakan, ini aku. Mereka melihat kaitannya. Artikel Anda benar-benar membuat saya terbang. Saya merasa telah menemukan rahasia alam semesta. Mereka merasakan mindset mereka mengalami reorientasi. Secara pasti, saya dapat melaporkan semacam revolusi pribadi yang terjadi dalam pemikiran saya. Dan ini benar-benar perasaan yang sangat menarik. Mereka juga dapat mempraktikkan pemikiran baru ini untuk diri mereka dan orang lain. Karya Anda telah memungkinkan saya mengubah kinerja saya bersama murid-murid dan memandang pendidikan dengan lensa yang berbeda. Atau saya hanya ingin memberitahu pengaruh penelitian Anda yang luar biasa terhadap ratusan pelajar secara personal maupun praktis. Bagian berikutnya, wawasan diri. Siapa yang memiliki pandangan akurat tentang kelebihan dan kekurangannya? Baiklah, mungkin orang-orang bermindset tumbuh tidak menganggap diri mereka seperti Einstein atau Beethoven. Tetapi bukankah mereka lebih mungkin berpandangan optimistis tentang kemampuan mereka dan mencoba hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan sebelumnya?
Kenyataannya, banyak kajian menunjukkan bahwa banyak orang terlalu buruk menilai kemampuan mereka sendiri. Baru-baru ini, kami mulai dengan mencari siapakah yang paling mungkin melakukan hal ini. Tentu, kami menemukan bahwa banyak orang yang sangat keliru dalam menilai kinerja dan kemampuan mereka sendiri. Tetapi orang-orang bermindset tetap adalah mereka yang hampir sama sekali tidak akurat dalam hal ini. Sedangkan orang-orang bermindset tumbuh umumnya sangat akurat. Bila Anda masih mikir, begini maksud saya. Jika Anda percaya bahwa Anda dapat mengembangkan diri, artinya Anda membuka diri terhadap informasi yang akurat tentang kemampuan-kemampuan Anda saat ini, meskipun mungkin tidak menyenangkan. Selain itu, jika Anda berorientasi pada proses pembelajaran, artinya Anda membutuhkan informasi yang akurat tentang kemampuan-kemampuan Anda saat ini agar dapat belajar secara efektif. Seperti itulah orang-orang bermindset tumbuh. Akan tetapi, jika segalanya hanya berkaitan dengan sesuatu yang baik dan buruk dari sifat-sifat Anda, seperti yang dimiliki orang bermindset tetap, sudah pasti akan terjadi distorsi pada gambaran tersebut. Sebagian hasilnya akan dibesar-besarkan, yang lain diabaikan, dan sebelum mengetahuinya berarti Anda tidak mengenal diri Anda sama sekali. Howard Gardner dalam bukunya Extraordinary Minds menyimpulkan bahwa individu-individu yang luar biasa memiliki bakat khusus untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan serta kelemahan-kelemahan mereka sendiri. Yang menarik, orang-orang bermindset tumbuh sepertinya memiliki bakat semacam ini. Berikutnya, sesuatu yang tersimpan. Orang-orang hebat sepertinya memiliki bakat khusus untuk mengubah kemunduran dalam hidup menjadi kesuksesan masa depan. Umumnya, para peneliti kreativitas sepakat akan hal ini. Dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan terhadap 143 peneliti kreativitas, terdapat kesepakatan umum tentang ramuan utama dalam pencapaian kreatif. Tentu saja, ramuan utama ini adalah ketekunan dan daya tahan yang dihasilkan oleh mindset tumbuh. Mungkin Anda bertanya lagi, bagaimana rasa percaya bisa membawa manusia pada semua ini? Mencintai tantangan, percaya terhadap usaha, tabah menghadapi kemunduran, dan sukses yang lebih besar, lebih kreatif. Dalam bab-bab selanjutnya, Anda akan mengetahui bagaimana hal ini terjadi, bagaimana mindset tertentu mengubah sesuatu yang diperjuangkan manusia dan sesuatu yang mereka pandang sebagai kesuksesan. Anda akan mengetahui cara mereka mengubah definisi, arti penting, serta pengaruh kegagalan. Juga cara mereka mengubah makna terdalam dari sebuah usaha. Anda akan mengetahui bagaimana mindset tersebut berperan di sekolah, dalam bidang olahraga, di tempat kerja, dan dalam berbagai hubungan sosial. Anda akan mengetahui dari mana mindset tersebut berasal dan bagaimana cara mengubahnya. Selanjutnya, kembangkan mindset Anda. Mindset manakah yang Anda miliki? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang intelijensi di bawah ini. Bacalah setiap pernyataan dan putuskanlah Anda setuju atau tidak dengannya. 1. Intelijensi Anda merupakan sesuatu yang sangat mendasar berkaitan dengan diri Anda dan Anda tidak dapat berbuat banyak untuk mengubahnya. 2. Anda dapat mempelajari hal-hal baru, tetapi Anda benar-benar tidak dapat mengubah kecerdasan Anda. 3. Tidak masalah seberapapun intelijensi yang Anda miliki, Anda dapat selalu mengubahnya meskipun hanya sedikit. 4. Secara substansial, Anda dapat selalu mengubah kecerdasan Anda. Pernyataan 1 dan 2 terkait dengan mindset tetap. Pernyataan 3 dan 4 mencerminkan mindset tumbuh.
Mindset manakah yang Anda setujui? Bisakah Anda memiliki perpaduan antara keduanya? Tetapi sebagian besar orang cenderung pada salah satu mindset saja. Anda juga memiliki kepercayaan terhadap kemampuan-kemampuan lain. Anda dapat mengganti intelijensi dengan bakat artistik, kemampuan olahraga, atau keterampilan bisnis. Cobalah. Tidak hanya kemampuan, tetapi juga kualitas personal Anda. Perhatikan pernyataan-pernyataan mengenai kepribadian dan karakter di bawah ini, serta putuskanlah apakah Anda setuju atau tidak dengan tiap-tiap pernyataan. 1. Anda adalah jenis pribadi tertentu dan tidak banyak yang dapat dilakukan untuk benar-benar mengubahnya. 2. Tak masalah apapun jenis kepribadian Anda secara substansial, Anda dapat selalu mengubahnya. 3. Anda dapat melakukan segala hal secara berbeda, tetapi bagian-bagian penting dari diri Anda benar-benar tidak dapat diubah. 4. Anda dapat selalu mengubah hal-hal mendasar berkaitan dengan jenis kepribadian Anda. Di sini, pernyataan 1 dan 3 terkait dengan mindset tetap, sementara pernyataan 2 dan 4 mencerminkan mindset tumbuh. Manakah yang lebih Anda setujui? Apakah keduanya berbeda dengan mindset intelijensi Anda? Mungkin mindset intelijensi Anda ikut bermain ketika situasinya melibatkan kemampuan mental. Mindset kepribadian Anda ikut bermain dalam berbagai situasi yang melibatkan kualitas personal Anda. Misalnya, seberapa dapat diandalkan, kooperatif, peduli, atau seberapa terampil diri Anda secara sosial. Mindset tetap membuat Anda prihatin dengan bagaimana Anda akan dinilai. Mindset tumbuh membuat Anda fokus dengan upaya peningkatan. Inilah beberapa cara lain untuk memikirkan berbagai mindset. Pikirkan beberapa kenalan Anda yang tenggelam dalam mindset tetap. Pikirkan bagaimana mereka selalu berusaha membuktikan diri dan mereka sangat sensitif bila salah atau melakukan kesalahan. Pernahkah Anda mencari tahu mengapa mereka demikian? Apakah Anda sendiri demikian? Sekarang Anda mulai memahami alasannya. Berikutnya, pikirkan beberapa kenalan Anda yang terampil dengan mindset tumbuh. Orang-orang yang memahami bahwa kualitas-kualitas penting dapat ditingkatkan. Pikirkan cara mereka menghadapi berbagai rintangan. Pikirkanlah hal-hal yang mereka lakukan untuk mengembangkan diri mereka. Apakah ada cara-cara tertentu yang mungkin Anda sukai untuk mengubah atau mengembangkan diri Anda? Berikutnya, baiklah. Sekarang bayangkanlah Anda telah memutuskan untuk mempelajari bahasa baru dan Anda telah mendaftarkan diri untuk mengikuti pelajaran. Setelah beberapa sesi dalam kursus tersebut, instruktur memanggil Anda untuk maju ke depan kelas dan mulai melontarkan pertanyaan secara bertubi-tubi kepada Anda. Tempatkanlah diri Anda pada mindset tetap. Kemampuan Anda dalam bahaya. Dapatkah Anda rasakan semua orang memandang Anda? Dapatkah Anda lihat wajah instruktur yang mengevaluasi Anda? Rasakanlah ketegangannya, rasakanlah ego Anda yang takut dan goyah. Adakah hal lain yang Anda harapkan dan rasakan? Sekarang, tempatkanlah diri Anda pada mindset tumbuh. Anda adalah orang baru, dan itulah alasan Anda berada di sini. Anda di sini untuk belajar. Guru merupakan sumber untuk proses belajar mengajar. Rasakanlah bagaimana ketegangan meninggalkan Anda. Rasakanlah pikiran Anda yang terbuka. Pesannya, Anda dapat mengubah mindset Anda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian 1 dari buku Mindset. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian 2, memahami mindset. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.